Halo semua, video ini harus kalian tonton sampai habis karena ini sangat penting untuk pemahaman kita semua di era buzzer sampah yang merusak demokrasi kita. Jadi kalian santai aja dengerin sampai poin di akhirnya, jangan di skip agar ngerti konteksnya. Kita semua tahu ya bahwa kemarin itu rame banget tentang demo yang menjarah, merusak, dan bahkan membakar. Ya bayangin aja kamu baru bangun pagi buka Twitter, Instagram, atau TikTok. Isu yang lagi panas itu adalah demo masyarakat yang turun ke jalan. Mereka protes soal kebijakan pemerintah, soal suara rakyat yang katanya nggak didengar. Tapi anehnya, begitu kita buka media sosial isinya sangat menyedihkan. Mulai dari rakyat melawan aparat, membakar kantor instansi, merusak cagar budaya, dan tragedi-tragedi lainnya yang menurutku sangat miris dan menyedihkan. Demo yang substansi awalnya ingin menyampaikan aspirasi dan menolak kebijakan DPR, yang muncul justru postingan-postingan yang hampir sama polanya. Menjelekkan pemerintah, memojokkan pemerintah, menyuruh masyarakat untuk membenci etnis tertentu, dan bahkan memprovokasi orang-orang demo untuk menjara rumah-rumah DPR dan juga masyarakat biasa. Kalau kamu perhatikan, akun-akun yang ngomong kayak gini tuh fotonya itu hampir mirip semuanya. Ada yang pakai gambar kartun, ada yang pakai profil random, ada juga yang akunnya baru banget dibuat. Dan yang lebih mencurigakan, mereka semua ngomongnya sangat kompak. Nah, inilah dunia yang kita hadapi sekarang ya. Dunia media sosial di mana buzzer bekerja dan berusaha ingin memecah belah kita semua. Mungkin di antara kalian masih belum ngerti buzzer itu apa. Dari pemahaman yang aku baca, sebenarnya ya kata buzzer itu dulu nggak jelek. Awalnya buzzer itu dipakai di dunia bisnis, misalnya kayak orang yang dibayar untuk bikin produk viral. Contohnya mungkin ada minuman baru, terus ada puluhan akun yang ngomporin di media sosial biar produk itu trending, dan itu wajar. Namanya promosi atau marketing. Tapi masalah muncul ketika buzzer itu dipakai di dunia politik. Jadi sejak Pilkada 2014, menurut penelitian, buzzer itu mulai dimobilisasi untuk menggiring opini. Mereka itu bukan lagi sekedar promosi barang, tapi promosi kandidat juga. Dan sekarang, buzzer itu udah berubah jadi industri gelap. Bukan 1-2 orang, tapi klaster besar pun juga ikut-ikut pakai buzzer ini. Dari data investigasi menyebut di pemilu 2024, ada setidaknya 7 kelompok buzzer besar yang bergerak bareng. Dan di tiap kelompok itu punya struktur yang berbeda-beda. Ada komandannya, ada operator teknis, ada ratusan akun palsu yang tugasnya nyebar narasi. Jadi jangan kira buzzer itu cuma orang iseng. Mereka ini tuh adalah organisasi. Terus gimana kira-kira kerjanya mereka? Kalau yang aku amati ya, disclaimer ini bisa salah. Kalian nanti baca sendiri lah ya informasinya. Hampir semua yang aku sampaikan di sini tuh ada beritanya di deskripsi video. Jadi ya, mereka itu mainnya tuh cukup rapi banget. Ada pola jelas yang mereka ulang terus-menerus, dan di sini aku punya 4 contoh. Yang pertama itu adalah membuat narasi. Jadi misalnya kayak kemarin ada demo ditunggangi, rakyat bodoh, pemerintah paling benar, atau mungkin sebaliknya. Terus yang kedua ada menggoreng isu. Jadi narasi itu diposting serentak, puluhan bahkan ratusan akun itu langsung nge-tweet hal yang sama. Biar apa? Ya, biar algoritma membaca itu sebagai tren. Dan berikutnya adalah membentuk persepsi mayoritas. Jadi begitu trending ya, orang awam itu melihatnya kan kayak opini publik beneran. Padahal ya cuma rekayasa. Dan inilah yang bikin banyak orang gampang percaya. Dan kalian ya harus hati-hati, meskipun kayak yang nonton banyak, yang komentar banyak, itu semua belum tentu akun asli. Bisa jadi ya itu adalah bot atau buzzer itu tadi. Dan yang terakhir itu adalah menyerang lawan. Kalau misalkan ada yang mengkritik, mereka itu langsung menyerbu komentar yang nyinyir itu. Jadi mereka tuh kayak ngefitnah, ngedoxing, sampai akhirnya orang itu takut buat ngomong lagi. Dan platform yang mereka pakai itu juga beda-beda target. Kayak misalkan di Twitter, mereka tuh akan membuat isu yang sangat cepat dan juga trending. Di TikTok ya, mereka tuh akan buat narasi yang gampang ditelan penggunanya. Di Instagram, mereka tuh hanya buat visualisasi aja. Sedangkan di Facebook, target mereka ya buat orang-orang tua di grup WhatsApp atau mungkin komunitas. Dengan itu semua, mereka tuh bisa nyebar ke semua lapisan masyarakat. Dan yang jadi pertanyaannya adalah, apa salahnya buzzer ini?
Bukankah itu cuma sekedar komentar aja dan nggak terlalu ngaruh? Tentu nggak sesimpel itu memahaminya. Menurutku salahnya cukup jelas banget. Karena buzzer itu merusak kualitas diskusi publik di media sosial. Ya contohnya mungkin kayak kemarin lah, isu yang penting kenapa demo itu terjadi, apa substansi kebijakan, kenapa rakyat marah, semua itu hilang, yang ada cuma serangan murahan. Menurut kita Putri Damayana dari PSHK ya, buzzer itu bikin perdebatan jadi nggak produktif. Orang nggak lagi membahas isi, tapi malah sibuk balas-balasan serangan. Inilah yang bikin demokrasi kita jadi dangkal. Itu kata Ibu Gita Putri. Dampak lainnya dari buzzer itu adalah polarisasi makin parah. Jadi masyarakat itu malah terpecah belah. Ada yang percaya buzzer, ada yang sudah muak. Tapi ujung-ujungnya ya kita semua akan terjebak di dalamnya. Bahkan ya, ada fenomena bernama self-censorship. Jadi orang itu takut ngomong karena pasti langsung dihajar oleh buzzer itu tadi. Ya kalau misalnya kalian pengen ngeliat di forum online itu banyak banget orang kesel sama buzzer ini. Ada yang bilang buzzer itu nyata, tiap pemilu pasti muncul. Atau mungkin ada yang bilang juga mereka itu cuma nurut sama bayaran, jadi nggak punya otak. Terus ada yang curhat juga, baru dikritik dikit langsung diserbu rame-rame. Kayak dikeroyok robot gitu, ya aneh-aneh lah ya. Tapi ya itulah bukti bahwa buzzer itu bukanlah cuma masalah akademis atau analisis politik. Ini itu sudah masuk ke masalah nyata yang dirasain publik. Rakyat biasa yang pengen diskusi sehat, tapi ruangannya malah dirampas oleh buzzer. Laporan investigasi media menunjukkan buzzer itu bekerja dalam klaster besar. Jumlah akunnya juga bisa ribuan dan mungkin ratusan ribu. Dalam pemilu 2024, pengeluaran untuk kampanye digital itu naik drastis. Indikasinya ya jelas banget. Buzzer makin jadi senjata politik utama. Satu postingan trending mungkin bisa dihargai jutaan rupiah. Jadi ya jangan heran kalau misalkan banyak orang rela jadi buzzer demi uang, meski harus mengorbankan integritasnya. Tapi harus digarisbawahi bahwa itu nggak semuanya. Artinya apa? Ya artinya kita bukan berhadapan sama orang iseng. Kita berhadapan sama industri gelap yang terstruktur dan juga terbayar. Terus kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk buzzer sampah ini? Lawan buzzer bukan berarti kita harus jadi buzzer juga ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama mungkin tingkatkan literasi baca kita. Atau mungkin kalau misalnya kalian malas membaca, minimal kalian ngerti lah konteksnya itu apa. Jadi jangan gampang percaya sama narasi yang tiba-tiba viral. Cek sumbernya dulu, sumber beritanya dari mana, dan kita cek pakai logika kita juga. Dan berikutnya adalah stop ikut menyebar. Nah ini yang menurutku paling sering terjadi. Jadi kalau misalkan kalian nggak yakin, itu jangan di-share. Lebih baik kalian diem daripada kalian jadi corongnya mereka. Terus selanjutnya, bangun ruang diskusi sehat. Lawan narasi sampah dengan diskusi cerdas atau diskusi sehat. Biar masyarakat itu punya alternatif selain sampah buzzer itu. Dan yang terakhir ini menurutku penting. Jadi sebelum kalian balas komentar ya, alangkah baiknya kalian cek dulu akunnya. Biasanya ya akunnya itu nggak jelas, profilnya juga nggak jelas, dan isinya juga nggak jelas. Makanya kalian juga jangan terpancing sama komentar-komentar atau narasi yang dibuat oleh mereka. Ya mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ya. Dan untuk menutup ini semua, mungkin poin pentingnya adalah buzzer itu mungkin kecil bentuknya, tapi dampaknya itu sangat luar biasa. Bisa-bisa buzzer ini bikin bangsa kita terpecah belah, bikin masyarakat salah fokus, dan bikin demokrasi kita makin pincang. Kalau kita biarkan aja, ruang publik itu bakal terus dipenuhi oleh buzzer sampah ini. Tapi kalau kita kritis, kalau kita berani melawan dengan fakta, buzzer itu akan pelan-pelan kehilangan taringnya. Jadi kita semua harus mempunyai jalur yang sama di media sosial soal buzzer ini. Jangan biarkan demokrasi kita dikendalikan oleh akun-akun bayaran. Suara rakyat yang harusnya datang dari rakyat, bukan dari buzzer sampah yang cuma numpang cari makan aja. Ini jujur aku nggak tahu kedepannya aku dan channel ini bakal seperti apa. Aku menyadari viewku kecil, tapi ada 100 atau 10 orang memahami tentang ini, aku sudah sangat bersyukur lah. Ya meskipun tujuan utamanya aku tetap cari uang di sini. Tapi yang pasti aku nggak bakal diam untuk terus menyampaikan keresahan sesuai dengan fakta yang terjadi. Jaga diri kalian baik-baik, aku Bielsa dan terima kasih.